different but still one. Harmonize differences. Hei, kalian semua orang pribumi, di mana Indonesia mengarahnya, jangan ada yang menyembunyikan keberadaannya, karena dia adalah buronan. Apa itu ideologi? Ideologi mengacu pada sistem yang percaya atau seperangkat nilai. Ideologi adalah cerminan dari siapa kita berpikir dan bagaimana melihat diri kita sendiri. Karena ideologi berfungsi sebagai jendela bagi orang lain untuk melihat kehidupan kita. Setelah Indonesia merdeka, banyak ideologi dari luar seperti liberalisme dan komunisme yang masuk ke Indonesia. Bangsa kita butuh pedoman sendiri yang cocok dengan karakter Indonesia. Maka lahirlah Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan semua. Dasar ideologi adalah landasan utama yang menjadi arah dan tujuan suatu bangsa. Bagi Indonesia, dasar ideologi kita adalah Pancasila yang menjadi pedoman hidup bangsa dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Contohnya, seperti bekerja sama, gotong royong, itu adalah penerapan nilai dasar ideologi kita, yaitu Pancasila. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila adalah ideologi bangsa. Akibatnya, Pancasila berfungsi sebagai standar acuan bagi semua cabang pemerintahan Indonesia. Kapitalisme adalah sistem ekonomi dan politik yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi, pasar bebas sebagai pengatur utama ekonomi, minimnya campur tangan pemerintah. Kapitalisme mulai berkembang pesat sejak revolusi industri abad ke-18 ketika perusahaan swasta dan perdagangan global mulai mendominasi. Tokoh utama dalam kapitalisme modern adalah Adam Smith yang memperkenalkan konsep invisible hand dalam bukunya The Wealth of Nations. Liberalisme adalah ideologi politik, ekonomi, dan sosial menjunjung tinggi kebebasan individu, persamaan hak, demokrasi, dan supremasi hukum. Kelebihan liberalisme menjamin kebebasan individu dan demokrasi, menjunjung hak asasi manusia, mendorong inovasi dan kreativitas. Kekurangan liberalisme, ketimpangan sosial, kebebasan ekonomi yang luas, terlalu individualistis, fokus pada hak pribadi, kadang mengabaikan kepentingan kolektif. Komunisme dicirikan oleh dominasi kelas tertentu dan melintas individualistis. Sepanjang sejarah kenegaraan Eropa, organisasi sosial komunis yang dipimpin oleh Marx, Engels, dan Lenin menentang komunisme. Argumen mereka disadarkan para teori kelas yang menyatakan bahwa negara pada dasarnya adalah instrumen yang kuat untuk menaklukkan yang lemah. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Anita Trisyani dan Siti Supeni tahun 2020, Pancasila merupakan bentuk realisasi kehidupan yang menghormati keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan keilahian. Secara politis, Pancasila adalah kesepakatan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia yang beragam secara keseluruhan. Pancasila itu sendiri berasal dari nilai-nilai budaya dan agama yang indah dari masyarakat Indonesia. Ideologi terbuka ditemukan dan digali oleh masyarakat itu sendiri, tidak diproduksi oleh negara. Akibatnya, ideologi terbuka menjadi milik seluruh rakyat dan masyarakat menemukan dirinya sendiri dan kepribadian di dalamnya. Sedangkan dari sudut pandang epistemologis, Pancasila adalah sistem kepercayaan yang terbuka dan berkembang, yang secara konsisten mendorong pemeriksaan yang lebih bijaksana terhadap prinsip-prinsip di dalam sila. Nah, jadi tujuan utama keterbukaan ideologi Pancasila adalah menerapkan 3 nilainya, yaitu nilai dasar yang tetap konstan. Nilai instrumen dapat diwujudkan dengan cara yang berbeda sesuai situasi dan nilai praktis yang berbentuk implementasi aktual ke dunia modern. Setiap aktivitas dalam kehidupan bernegara pada dasarnya berpedoman pada cita-cita.
harapan, gagasan, dan pemikiran yang selalu dimiliki oleh negara sebagai institusi sosial dan organisasi kehidupan manusia. Kaelan 2010. Tingkat nilai tertinggi negara adalah kompleks pengetahuan dalam bentuk ide, pemikiran, harapan, dan cita-cita. Semua warga negara dapat menggunakan Pancasila sebagai dasar untuk memahami alam dan memilih tindakan mendasar mereka dalam kehidupan. Ideologi pada dasarnya adalah hasil dari kontemplasi manusia karena memiliki kekuatan untuk memengaruhi perubahan di dunia. Dengan demikian, ada hubungan dialektis antara masyarakat, negara, dan ideologi. Bertahan kuat awal, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran, mimpi di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami, rasa ada yang tahu, ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu, namun kami belum tentu. Jangan